Perkenalkan, nama saya Dianti Putri dengan NIM 2287200039. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tentang strategi pembelajaran menggunakan VCT atau Value Clarification Technique atau klarifikasi nilai. Selamat menyaksikan. Iya, selamat pagi anak-anak. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah ya, kita bisa belajar bersama lagi gitu ya. Iya. Oke, karena yang masuk cuma satu orang, kita langsung aja. Boleh Dianti pimpin doa sebelum belajar hari ini ya? Ya, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ya Dianti ya. Mungkin kita langsung masuk materi ya. Tapi sebelumnya Ibu mau mengulas dulu nih. Minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Keberagaman Indonesia. Ya, tentang keberagaman Indonesia. Nah, kita ulas sedikit ya, bahwa Indonesia memiliki banyak sekali ragam, baik dari budaya, betul, baik dari agama, baik dari suku, dari ras gitu ya. Ya, oke. Nah, karena Indonesia ini terdiri dari pulau-pulaunya, maka kita harus hidup rukun. Betul, kita harus hidup dengan rukun. Tapi nih, ada yang tahu apa itu hidup rukun? Coba dari Dianti, ini satu doang nih muridnya, jadi Dianti aja yang jawab. Ya, jadi hidup rukun itu saling menghargai, menyayangi, menghormati. Ya, betul ya. Jadi hidup rukun itu adalah kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi antar umat manusia. Iya, tanpa membeda-bedakan agamanya, tanpa membedakan suku dan rasnya, ya kan? Tanpa membedakan warna kulitnya. Ya. Berarti kalau kita membedakan itu semua diskriminasi ya Bu jatuhnya? Iya, betul. Kalau misalkan kita membeda-bedakan rasnya, sukunya, agamanya, itu kita jatuhnya menjadi diskriminasi terhadap sesama. Ya, betul ya. Betul banget Dianti. Nah, ketika sudah terjadi diskriminasi, maka akan terjadi perpecahan. Betul. Maka kita akan terjadinya perpecahan gitu kan. Bagaimanapun walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus satu karena semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali ya. Baik, jadi sebenarnya hidup rukun ini tuh ada macam bentuknya ya teman-teman. Coba ada bentuknya apa aja Dianti? Rukun keluarga, ya, rukun tetangga, betul sekali. Rukun warga, mantap. Rukun masyarakat, ya, betul ya. Jadi bentuk-bentuk hidup rukun itu ada banyak banget ya, ada banyak sekali gitu. Baik itu ada hidup rukun di dalam rumah, keluarga gitu kan, di tetangga, ada hidup rukun di warga, desa, kemudian hidup rukun di sekolah, hidup rukun di masyarakat gitu ya. Oke, untuk contoh hidup rukun di keluarga, coba. Saling menghormati, menghargai sama anggota. Ya, betul ya. Contoh hidup rukun di keluarga itu kita saling menghargai sesama anggota keluarga. Ya, betul. Contoh hidup rukun di masyarakat, kita tolong menolong, gotong royong, kerja bakti. Betul sekali. Contoh hidup rukun di masyarakat itu kita bisa saling tolong menolong, gotong royong, terus kerja bakti gitu. Itu hidup rukun gitu ya, karena walaupun kita pasti kan di satu masyarakat itu seperti yang tadi sudah diulas ya, banyak sekali tempat asal. Misalkan kayak Dianti berasal dari suku Sunda gitu, kemudian temen kamu berasal dari suku Jawa. Nah, dalam satu masyarakat itu pasti ada hal seperti itu gitu ya. Makanya kita harus hidup rukun gitu kan. Berarti betul sekali. Nah, sebenarnya apa sih nilai yang bisa kita ambil dari hidup rukun? Kebersamaan, kesatuan, kekuatan, toleransi. Ya, betul ya. Betul sekali Dianti, terima kasih. Betul.
nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kita hidup rukun itu adalah kita bisa saling menjaga kebersamaan. Betul, karena ketika kita hidup rukun, damai, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya diskriminasi, itu kita akan hidup bersama-sama secara damai gitu ya, dan meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kesatuan dan persatuan. Sila Pancasila keberapa? Ketiga, betul. Kita dengan hidup rukun itu akan menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ketika kita hidup rukun, maka perpecahan itu tidak akan ada gitu ya. Berarti kalau misalkan kita berantem terus bawa-bawa agama, suku, ras kayak gitu, gak boleh ya Bu ya? Iya betul, bener banget apa yang dibilang Dianti. Kalau misalkan kamu sama teman kamu berantem bawa-bawa suku, bawa-bawa agama, itu udah gak boleh ya. Karena itu pertama tidak mencerminkan hidup rukun, tidak toleransi ya, tidak saling menghargai, ya kan? Nanti kalian jadi berantem, terjadilah perpecahan di antara teman-teman kelas gitu kan. Ya, itu contoh hidup rukun ya. Kemudian tadi masih ada nilai-nilai lagi, nilai kekuatan. Ya, jadi ketika kita melakukan hidup dengan rukun, itu maka kita akan meningkatkan kekuatan solidaritas, ya kan? Saling bantu, itu akan menjadi kekuatan kita dalam hidup gitu ya teman-teman. Kita tidak banyak musuh, kita tidak banyak tidak banyak orang yang membenci gitu kan. Jadi kita akan menguatkan kekuatan gitu kan ya. Nah yang terakhir ini adalah toleransi. Nilai yang bisa kita ambil dari hidup rukun itu adalah toleransi, karena kan Indonesia juga terdiri dari beberapa agama gitu kan. Iya, jadi kalau misalkan kita tidak hidup rukun, masih diskriminasi terhadap agama orang, wah itu parah banget ya teman-teman ya, parah banget. Iya, gak boleh kayak gitu kan. Betul sekali. Ibu mau kasih contoh nih, kalau misalkan kalian memaksa teman kalian untuk mengikuti agama kalian. Contoh, misalkan Dianti nih, maksa teman kamu untuk masuk Islam. Boleh apa enggak? Boleh. Karena tidak menghargai dan tidak menghormati agama orang. Ya, bener ya. Jadi kita nggak boleh maksa orang untuk mengikuti kepercayaan yang kita anut gitu ya. Karena kita tidak menghargai, betul ya, tidak saling menghormati, tidak toleransi gitu ya. Betul banget. Coba sekarang Ibu punya satu cerita, coba dibuka di bukunya halaman 36, kemudian Dianti baca, nanti sama Dianti dianalisis, terus sebutin deh ada nilai-nilai apa saja yang ada di cerita tersebut ya. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit cukup untuk baca ceritanya. Oke, baik, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Coba lagi sama sifat yang sama. Udah bacanya?
Oke, coba sekarang Dianti ceritakan kembali apa yang ada di Udah, buku tadi, kemudian sebutkan nilai-nilai apa saja eh, yang terkandung, yang terkandung di dalam cerita tersebut, dan apa yang bisa kita ambil gitu dari cerita tersebut ya. Ya Bu, jadi ini tuh ceritanya tentang temenan, ya orang yang berteman, terus biasanya suka minjemin buku, tapi si temennya tuh nggak bisa jaga amanah, nggak sengaja ngerusakin bukunya, akhirnya yang punya marah gitu dan nggak mau temenan lagi. Nah, terus nilai yang terkandungnya itu kita harus jujur, terus kita harus bisa minta maaf, kita tuh harus bisa memaafin juga dan menjaga amanah. Mantap sekali ya dari cerita tersebut, betul? Kita harus jujur, kita harus saling memaafkan, kita harus menjaga kepercayaan dari teman kita. Terus kita nggak boleh segan-segan untuk minta maaf ketika kita memang salah, ya, kayak gitu. Dan kita harus memaafkan ketika teman kita memang tidak sengaja, kita harus memaafkan gitu ya. Tidak boleh saling dendam, tidak boleh saling marah-marah. Itulah gitu ya. Dalam cerita ini pasti mengandung nilai kerukunan gitu ya. Karena dengan si siapa tadi tokohnya? Si Salma ya, Salma sama Siva. Salmanya tidak sengaja merusak buku padahal sudah diamanahi, kemudian dia berani meminta maaf gitu kan ke temennya si Siva ya. Dia berani minta maaf ke si Siva, tapi Sivanya tidak mau memaafkan, tapi kemudian pada akhirnya dia memaafkan juga karena tidak boleh saling berantem ya kan, tidak boleh saling dendam gitu kan, karena kita satu temen gitu, maksudnya kita berteman gitu kan. Dalam pertemanan sedikit masalah pasti ada, sedikit cekcok pasti ada, tapi gimana caranya kita untuk menangani hal tersebut ya. Mantap sekali, betul. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain sama Dianti, boleh ditanyain di belakang, boleh via chat, atau nanti kita ketemu langsung di belakang ya. Sekarang juga udah jamnya menunjukkan pukul istirahat. Mungkin nanti Dianti juga capek gitu ya, butuh istirahat, udah gak sabar mau jajan. Jadi kita akhiri pembelajaran kali ini dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang silakan Dianti untuk beristirahat. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.